Good morning Maranatha, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Senang sekali kita dapat berjumpa pada renungan pagi hari ini, Selasa 16 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam tadi. Dan pagi ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru untuk kami siap menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan, keselamatan, pengampunan dan kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh dapat ada pagi hari ini dengan keadaan yang baik, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami hendak merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita pada hari ini diberi judul Kebenaran versus Dusta. Diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 yang mengambil kisah tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga sudah sering mendengar tentang kisah ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 5 ayat 4b. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian hasil penjualan tanah milik mereka, seperti yang tercantum dalam ayat 2. Mengapa mereka melakukan ini? Kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi yang jelas, perilaku mereka yang ini kemudian diketahui oleh Petrus, yang mempertanyakan perbuatan mereka dalam ayat 3 dan 4 kepada Ananias dan pada ayat 8 dan 9 kepada Safira. Kita semua tahu bagaimana akhir hidup Safira dan Ananias, karena persekongkolan mereka untuk mendustai Allah. Akhir kisah Ananias dan Safira mungkin akan menjadi berbeda jika salah satu di antara mereka yang mengingatkan bahwa hal itu sama dengan perbuatan yang mendustai Allah, perbuatan dosa, seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias. Sayangnya hal itu tidak terjadi. Ada banyak contoh godaan di masa kini tentang kemungkinan terjadinya suatu persekongkolan untuk berbuat dosa. Jika kita ada dalam posisi diajak untuk ikut ambil bagian dalam persekongkolan itu, apa yang harus kita lakukan? Atau ketika kita melihat rekan atau atasan kita melakukan suatu perbuatan dosa, apakah kita mendiamkan atau mengingatkannya? Tanpa kita sadari, imbas negatifnya suatu saat akan kita rasakan bersama. Dan ketika itu barulah kita menyesal. Mengapa kita tidak mengingatkannya pada waktu itu? Setelah semua terjadi, tidak ada lagi kesempatan untuk putar balik. Refleksi bagi kita dari firman Tuhan hari ini, tolaklah ketika seseorang mengajak Anda untuk melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan, dan ingatkanlah, tegur dengan kasih pada siapapun yang Anda kasihi tentang perbuatan dosa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh diingatkan melalui kisah Ananias dan Safira. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap ada dalam jalan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala keinginan untuk melakukan hal-hal yang dapat mendustai Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tetap memilih untuk melakukan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari yang akan kami jalani dalam segala aktivitas kami, tugas kami, tanggung jawab kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta
serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita dan selamat menjalani hari-hari ke depan. Teruslah pegang janji Tuhan bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan sekali-sekali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam integrity, care, excellent.